Ambil ponselmu, buka kuncinya, dan lihat berapa lama kamu memakainya hari ini. Kebanyakan orang terkejut. 3 jam. 4. Kadang lebih. Kamu tidak memutuskan untuk memberikan waktu itu. Ia diambil darimu, sedikit demi sedikit. Hari ini kita akan merebutnya kembali. Inilah gagasan di balik buku karya Cal Newport, penulis yang sama yang menulis Deep Work. Judulnya Digital Minimalis. Dan di akhir 10 menit ini, kamu akan paham persis kenapa ponselmu begitu sulit dilepaskan, dan proses sederhana untuk melepaskan cengkeramannya tanpa harus meninggalkan teknologi sepenuhnya. Newport memulai dengan kebenaran yang tidak nyaman. Hampir tidak ada yang benar-benar memilih hubungan ini dengan ponselnya. Kamu mengunduh beberapa aplikasi untuk tetap terhubung, atau mengisi waktu. Dan entah bagaimana, bertahun-tahun kemudian, kamu mengecek ponselmu ratusan kali sehari, sering tanpa sadar memutuskannya. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Aplikasimu dirancang untuk merebut perhatianmu sebanyak mungkin, karena perhatian adalah yang dijual perusahaan-perusahaan ini. Sebagian otak paling cemerlang di generasi kita dibayar untuk membuatmu terus scrolling. Kamu tidak lemah. Kamu berhadapan dengan produk yang dirancang oleh ribuan insinyur agar hampir mustahil ditolak. Newport menunjuk 2 kekuatan psikologis yang mereka manfaatkan. Yang pertama adalah imbalan yang tak terduga. Seperti mesin judi, kamu tidak pernah tahu apakah refresh berikutnya membawa sesuatu yang menarik, jadi kamu terus menariknya. Yang kedua adalah kebutuhan dalam diri kita akan pengakuan sosial. Setiap like dan komentar adalah suntikan kecil validasi sosial, dan otakmu mendambakan lebih. Jadi apa jawabannya? Newport menyebutnya digital minimalis. Ia adalah filosofi penggunaan teknologi di mana kamu memusatkan waktu online MU pada sedikit kegiatan yang dipilih dengan cermat, yang kuat mendukung hal-hal yang benar-benar kamu hargai, lalu dengan senang hati melewatkan yang lainnya. Kata kuncinya adalah kesengajaan. Seorang minimalis digital tidak bertanya, apakah aplikasi ini mungkin berguna? Mereka bertanya, apakah ini cara terbaik untuk mendukung sesuatu yang kupedulikan? Sebagian besar aplikasi gagal di ujian itu. Kebanyakan orang mencoba memperbaiki kebiasaan ponsel dengan trik kecil. Mengubah layar jadi abu-abu. Menghapus satu aplikasi selama seminggu. Newport berpendapat ini hampir selalu gagal, karena mengobati gejala, bukan akar masalah. Tanpa filosofi yang jelas tentang untuk apa sebenarnya teknologi dalam hidupmu, tarikan aplikasi-aplikasi ini akan diam-diam menang setiap kali. Kamu tidak butuh lebih banyak tekad. Kamu butuh aturan yang benar-benar kamu yakini. Filosofi ini bertumpu pada 3 prinsip. Ketiganya menjelaskan kenapa para minimalis merasa lebih tenang dan lebih terkendali. Prinsip 1. Kekacauan itu mahal. Setiap aplikasi baru tampak tak berbahaya bila sendirian. Tapi tumpuk cukup banyak, dan sedikit perhatian yang masing-masing tuntut menumpuk menjadi kebisingan latar yang terus-menerus menguras dirimu. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Lebih banyak hanya berarti lebih banyak kebisingan. Prinsip 2. Optimasi itu penting. Tidak cukup memutuskan bahwa sebuah aplikasi berguna. Kamu juga harus memutuskan bagaimana dan kapan kamu akan memakainya. Menonton satu video tertentu berbeda dari terjatuh ke dalam feed tanpa akhir. Alat yang sama bisa melayanimu atau menelanmu, tergantung aturan yang kamu tetapkan. Prinsip 3. Kesengajaan itu memuaskan. Ada kebahagiaan yang tenang dalam memakai teknologi dengan caramu sendiri, dengan sengaja, alih-alih ditarik ke sana kemari olehnya. Sang minimalis bukan anti teknologi. Mereka hanya menolak membiarkannya mengatur hidup mereka. Newport menghidupkan kembali gagasan kuat dari penulis Henry David Thoreau. Biaya sejati sebuah benda, kata Thoreau, adalah jumlah kehidupan yang harus kamu tukarkan untuk mendapatkannya. Jadi jangan hanya bertanya apakah sebuah aplikasi memberimu manfaat. Tanyakan apa yang ia rampas darimu dalam jam, dalam perhatian,
dalam kehidupan. 10 menit di sini, 20 menit di sana. Diukur dengan satu-satunya mata uang yang penting, yaitu waktumu di dunia, sebagian besar feed harganya jauh terlalu mahal. Jadi bagaimana sebenarnya cara menjadi seorang minimalis digital? Newport memberi satu metode ampuh. Declutter digital 30 hari. Selama 30 hari, kamu menjauh dari setiap teknologi opsional dalam hidupmu. Media sosial, game, aplikasi yang kamu buka karena kebiasaan. Ini bukan selamanya, hanya 30 hari. Selama waktu itu, kamu menemukan kembali apa yang benar-benar kamu nikmati dan apa yang benar-benar kamu hargai. Lalu, di akhir, kamu memasukkan kembali teknologi satu persatu. Untuk masing-masing, kamu tanyakan 3 hal. Apakah ia melayani sesuatu yang sangat kuhargai? Apakah ia cara terbaik untuk melayani nilai itu? Dan dengan aturan apa persisnya aku akan memakainya? Hanya alat yang lolos yang kembali, dan hanya dengan batasan. Kamu membangun ulang hidup digitalmu dari nol, dengan sengaja. Declutter menciptakan ruang untuk 3 hal yang diam-diam telah kita hilangkan. Yang pertama adalah kesendirian. Newport memperingatkan tentang apa yang ia sebut kekurangan kesendirian. Kesendirian bukan berarti sendirian secara fisik. Artinya sendirian dengan pikiranmu sendiri, bebas dari pikiran orang lain. Masalahnya, begitu kita merasakan sedikit kebosanan, kita mengisinya dengan layar. Kita tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Dan tanpa kesendirian, kita kehilangan ruang untuk merenung, mengolah emosi, dan benar-benar mengenal diri sendiri. Yang kedua adalah percakapan yang nyata. Newport menarik garis tegas antara koneksi dan percakapan. Menyukai sebuah unggahan atau mengirim emoji cepat adalah koneksi. Terasa sosial, tapi dangkal. Percakapan nyata, tatap muka atau suara ke suara, itulah yang benar-benar membangun hubungan. Ia menyarankan memperlakukan teks dan like sebagai urusan logistik saja, dan menyimpan perhatian sejatimu untuk percakapan yang nyata. Yang ketiga adalah waktu luang yang berkualitas tinggi. Saat orang berhenti scrolling, mereka sering merasa hampa di awal, karena tidak punya apa-apa untuk mengisi waktu. Solusinya adalah menyiapkannya lebih dulu. Newport mendorong hobi yang menuntut dan melibatkan tangan. Membuat sesuatu, memperbaiki sesuatu, mempelajari sebuah kerajinan, berolahraga, bergabung dengan klub yang nyata. Kegiatan yang memakai tangan dan keterampilanmu membuatmu merasa pulih, dengan cara yang tak pernah bisa diberikan scrolling pasif. Waktu luang yang butuh usaha selalu mengalahkan waktu luang yang mudah. Akhirnya, Newport menyarankan untuk bergabung dengan apa yang ia sebut perlawanan perhatian. Dalam praktiknya, ini berarti langkah-langkah yang sederhana dan konkret. Hapus aplikasi media sosial dari ponselmu, dan pakai hanya di komputer pada waktu yang sudah ditentukan. Matikan notifikasi yang tidak penting. Beri perangkatmu tugas yang spesifik, dan tempat yang spesifik. Kamu tidak menolak teknologi. Kamu menempatkan dirimu kembali sebagai pengendalinya. Inilah intinya. Digital minimalis sebenarnya bukan tentang ponselmu. Ia tentang hidupmu. Setiap jam yang kamu serahkan pada feed tanpa akhir adalah 1 jam yang tidak kamu berikan kepada orang-orang, keterampilan, dan pemikiran tenang yang benar-benar membuat hidup terasa penuh. Tujuannya bukan teknologi yang lebih sedikit demi pengurangan itu sendiri. Tujuannya adalah hidup di mana teknologi melayani apa yang kamu hargai, alih-alih mencurinya. Jadi mari kita rangkum. Aplikasimu dibuat untuk merebut perhatianmu. Digital minimalis adalah filosofi memakai teknologi dengan sengaja. Jalankan declutter 30 hari untuk mengatur ulang. Lalu lindungi 3 hal yang diam-diam dicuri layar. Kesendirian. Percakapan nyata. Dan waktu luang yang bermakna. Inilah satu tantangan kecil untukmu hari ini. Malam ini, tinggalkan ponselmu di ruangan lain selama 1 jam, dan lakukan sesuatu dengan tanganmu. Cukup 1 jam.
Perhatikan bagaimana rasanya. Dan sadari apa yang baru saja terjadi di sini. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi membawa rencana untuk merebut kembali perhatianmu, bukan perasaan hampa. Itulah seluruh tujuan channel ini. Kalau kamu ingin lebih banyak waktu layar yang benar-benar memberi sesuatu kembali, subscribe. Buku berikutnya adalah Atomic Habits, tentang bagaimana perubahan kecil menghasilkan hasil yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.